Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subahul khair. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Kaifa halukum? Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga sampai detik ini kita masih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat jasmani maupun rohani, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas hari ini dengan semangat, dengan tujuan untuk mencapai ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anakku semuanya, kemarin kalian sudah belajar di subtema 1, hidup rukun di rumah, subtema 2, hidup rukun dengan teman bermain. Sekarang kalian akan belajar subtema 3, hidup rukun di sekolah. Anak-anakku semuanya, sebelum belajar kalian harus berdoa terlebih dahulu, nggih? Supaya apa yang kita harapkan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anakku semuanya, ketika kalian di sekolah, kita ngapain aja, Nak? Masih ingat, Nak, aktivitas atau rutinitas di SDM KPK? Ya, setiap pagi kalian harus belajar ngaji dulu, belajar tahsin dulu, baca, belajar tahfidz, hafalan. Habis itu kalian harus sholat sunnah duha. Habis sholat sunnah duha, kalian istirahat pertama. Habis itu dilanjutkan materi lagi. Nanti ada sholat duhur, istirahat, makan siang, terus belajar lagi. Jangan bosan ya, Nak, ya. Ustazah kangen dengan aktivitas itu semua. Nah, anak-anakku semuanya, ketika istirahat kalian ngapain aja? Ada yang main bola di lapangan, terus ada yang di dalam kelas baca-baca buku, ada yang main ular tangga, dan lain sebagainya. Kangen, Nak, dengan aktivitas itu semua? Semoga kita bisa berkumpul lagi ya, insya Allah, amin. Nah, anak-anakku semuanya, kalian kalau ke sekolah ada yang bawa bekal? Sebagian ada, nggih. Ketika kalian bawa bekal, Ustazah ingat banget kalian berusaha bagi-bagi ke teman-teman kalian, terus kadang dibagi ke Ustaz dan Ustazah. Terima kasih ya. Nah, anak-anakku semuanya, ayo, di sini ada percakapan, kita baca dulu, nggih. Bagilah bekalmu dengan teman-teman ya, Din. Baik, Bu. Mengapa kita sebaiknya berbagi dengan teman, Bu? Berbagi menunjukkan sikap kerukunan. Bawalah tempat bekalmu kembali ya. Nah, anakku semuanya, ketika kalian sekolah sering bawa makanan yang kalian bawa dari rumah, terus dibagi ke teman-temannya, bahkan dibagi ke ustadz sama ustazah, dengan adilnya kalian bagi satu-satu, nanti ustazah berapa, itu kalian sudah menunjukkan sikap hidup rukun, ya. Ketika kalian bermain dengan teman-teman kalian tidak boleh jahil ya, tidak boleh membuat temannya nangis, tidak boleh mengganggu temannya ketika temannya sedang bermain. Kalau bisa, kita sama teman-teman kita harus bersatu ya. Gak boleh pilih-pilih teman, aku maunya temennya sama dia aja, gak mau sama dia, gak boleh seperti itu ya, Nak, ya. Oke. Nah, di bacaan ini tadi ada kata-kata bawalah tempat bekalmu kembali ya. Nah, ini kira-kira kalimat apa, Nak? Oke. Kita hari ini akan belajar tentang kalimat perintah. Apa itu, Nak, kalimat perintah? Ada yang tahu? Kalau kemarin-kemarin kalian sudah belajar tentang kalimat ajakan, ditandai dengan kata ayo, mari, yuk. Sekarang kalian akan belajar kalimat perintah. Kalimat perintah itu adalah kalimat yang isinya menyuruh orang lain untuk melakukan sesuatu. Ciri-cirinya apa aja? Yang pertama, menggunakan tanda seru di akhir kalimat. Jadi nanti misalnya ada kalimat yang isinya menyuruh orang lain untuk melakukan sesuatu. Nah, di sini ada tanda serunya. Tanda pentung itu, Nak, tanda seru itu. Terus yang kedua, menggunakan intonasi nada tinggi. Jadi ngomongnya nanti nadanya tinggi, tidak datar. Nah, misalnya, Udin, tolong bukalah pintu itu.
Nadanya kan tinggi nggih, enggak. Udin, tolong buka pintu itu. Itu terlalu lembut. Terus yang ketiga, menggunakan imbuhan lah. Biasanya nanti di kalimat itu ada kata lahnya. Misalnya ambillah, bawalah, bukalah, tutuplah, dan lain sebagainya. Oke, masuk ke contoh. Nih contohnya, masuklah ke dalam kelas, bukalah pintu itu. Ini nak yang namanya tanda seru. Tolong bawakan tas ibu. Apalagi, bukalah jendela itu, bawalah jajanan ini, dan lain sebagainya. Nah, anak-anakku sudah paham? Insya Allah ya, ini mudah. Nanti anak-anakku insya Allah bisa membuat kalimat sendiri. Bahkan di kehidupan sehari-hari, kalian sering disuruh ayah ibu kalian untuk melakukan sesuatu. Misalnya, sapulah halaman itu Tasya, atau bawalah ember itu Kesya, dan lain sebagainya. Yang intinya kalimat perintah itu adalah menyuruh orang lain untuk melakukan sesuatu. Selain belajar kalimat perintah, kalian juga akan belajar tentang mewarnai. Nah, anak-anakku semuanya, kalian pastinya paling senang untuk mewarnai. Bahkan di sekolah setiap hari Sabtu, anak-anakku itu seringnya minta kegiatan yang mewarnai. Suka ya dengan kegiatan mewarnai? Apa nak itu mewarnai? Mewarnai itu adalah suatu kegiatan memberi warna pada gambar di atas kertas. Oke. Nah, mewarnai itu memerlukan alat warna. Apa aja yang kalian gunakan? Tentunya ada krayon. Terus ada apa lagi? Ada spidol, ada pensil warna. Nah, anak-anakku semuanya, ketika kalian mewarnai dengan alat krayon, spidol, dan pensil warna, itu memiliki perbedaannya, nak. Perbedaannya apa aja, Us? Kalau mewarnai menggunakan krayon, itu warna yang dihasilkan lebih tebal dan bagus. Kertas biasanya mudah kotor. Ketika kalian mewarnai, terus warnanya itu tidak sesuai yang kalian inginkan, terus pengen dihapus, itu biasanya susah sekali untuk dihapus. Terus tekstur itu bagian luarnya biasanya terlihat kasar. Terus kalau mewarnai menggunakan pensil warna itu biasanya lebih halus, terus kertas tidak mudah kotor. Ketika menggunakan pensil warna itu akan lebih mudah untuk dihapus. Terus ketika mewarnai pakai spidol, itu warnanya biasanya halus dan tebal. Terus kertasnya biasanya terlihat tembus kan, ketika kertas warnanya atau gambar kalian itu tipis, biasanya di sebaliknya itu akan terlihat demblok-demblok, tembus kertasnya. Oke. Itu sekedar pengetahuan saja, nggih. Kalian di rumah kalau bosen ngapain, nak? Jangan sering-sering nonton TV ya, atau main gadget. Kembangkan bakat kalian. Ketika kalian bakat untuk di bidang desainer, berusahalah untuk gambar. Ketika kalian misalnya pengen nanti jadi reporter atau presenter, kalian rajin-rajin baca. Oke? Selanjutnya kita akan belajar tentang penjumlahan bersusun panjang. Anak-anakku semuanya, kemarin kalian sudah belajar tentang nilai tempat. Kali ini kita akan belajar tentang penjumlahan bersusun panjang. Oke. Kita baca nggih. Siswa di sekolah Udin cukup banyak. Ada 125 siswa laki-laki dan 117 siswa perempuan. Nah, kalau di kelas 2 ada berapa, nak? 15 siswa perempuan dan 10 siswa laki-laki. Oke, masih ingat, nak? 125 dijabarkan nggih. Di sini 100, di sininya 20, ininya 5. Terus siswa perempuannya di sini 100,
di sini 10, di sini 7. Oke, Nak. Angka yang paling depan ini menempati nilai ratusan. Yang tengah namanya menempati nilai puluhan. Terus yang paling belakang ini satuan. Jadi kalau 125 satuannya itu 5, puluhannya yang tengah ini angka 20, yang depan angka 1 itu ratusan. Begitu juga yang 117. Ini nilai ratusan. Ini puluhan, ini satuan. Bacanya dari belakang ya. Satuannya 7, puluhannya 1, ratusannya juga 1. Oke, yuk kita mulai. 125. Kalau dijabarkan bagaimana, Nak? 100 ditambah 20 ditambah 5. Oke. Terus yang 117. 100 ditambah 10 ditambah 7. Berapa, Nak? Oke. Dijabarkan ya. Bacanya dari belakang. 5 ditambah 7 berapa? 12. 20 ditambah 10 30. 100 ditambah 100 200. 200-nya tetap. 30-nya tetap. Yang kita jabarkan angka 12. Angka 12 itu sini 10 ditambah 2. Oke, 200-nya masih ditulis angka 200. Ininya jadi 40. Dapatnya dari mana, Nak? 30 ditambah 10. Ketika ada 20-an, kita jadikan 1 nggih. 30 ditambah 10 hasilnya 40. Terus di sininya 2. Oke, hasilnya berapa? 242. Oke. Anak-anakku di rumah coba nggih nanti latihan soal, suruh ayah ibunya membuat soal terus kalian jabarkan dengan menggunakan penjumlahan bersusun panjang. Oke, anak-anakku semuanya siap? Oke, Nak, cukup sekian dulu materi dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat nggih belajarnya.